saya mohon waktunya Pak sebentar. Begini Pak, untuk program pendidikan guru penggerak, kebetulan Pak, materi kami sudah sampai pada budaya positif. Jadi saya ingin mensosialisasikan materi yang sudah kami pelajari kepada Bapak dan Ibu guru. Saya mohon izin Pak dari Bapak, mohon kesediaan dari Bapak supaya Bapak mengizinkan saya untuk melakukan sosialisasi tersebut. Demikian Pak. Ya, terima kasih untuk hal yang positif seperti ini. Pihak sekolah atau saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung program yang Ibu lakukan. Ini kemajuan pendidikan di sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya pasti waktu dan tempat disediakan untuk Ibu. Jadi saya minta Ibu untuk menginformasi kepada teman-teman kita sosialisasi yang akan dilakukan oleh Ibu. Dan tentang waktu itu tergantung Ibu. Lalu setelah ada kesepakatan antara guru dengan Ibu, maka tolong diinfokan ke saya biar saya mengundang Bapak Ibu guru untuk menghadiri sosialisasi tersebut. Dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Pada siang hari ini untuk mengikuti sosialisasi aksi nyata budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Baik, kita mulai. Yang pertama, budaya positif atau ekosistem positif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, di mana hari lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei. Ya, tentang filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat umum kita kenal, yaitu Tutwuri Handayani, Ingarso Songtulado, dan Imadya Mangunkarsa. Tutwuri Handayani, di depan kita siap menjadi teladan, di tengah kita siap menjadi pendorong, di tengah kita siap menjadi penggerak, maaf Bapak Ibu, dan di belakang kita siap menjadi pendorong. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini, dan semua yang tersebut tetap kita ingat. Dan di sekolah-sekolah sangat umum kita lihat Tutwuri Handayani di depan sebagai teladan. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama belajar agar kita dimampukan untuk benar-benar bisa menjadi teladan bagi anak didik kita. Menjadi teladan, ketika kita menjadi teladan, siswa kita akan terbiasa menjadi kebiasaan baik, praktik hal baik bagi mereka, dan itu akan terekam di dalam pikiran mereka. Dan sama seperti kita Bapak Ibu, walaupun waktu-waktu kita sekolah itu sudah lama berlalu, akan tetapi sampai sekarang masih tetap bisa kita kenang. Karena ingatan tentang sekolah itu, tentang guru-guru kita akan senantiasa terekam di dalam pikiran kita. Dan untuk itu mari kita bersama-sama menjadi teladan. Kemudian filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tadi Bapak yang sangat luar biasa sekali mencetuskan idenya, filosofinya tentang dasar-dasar pendidikan, juga mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ya, ini mungkin yang selama ini jarang kita dengar, bahwa memang anak didik itu berbeda antara satu dengan yang lain, sama seperti benih. Benih padi akan berbeda dengan benih jagung, berbeda dengan benih-benih bunga yang lain, berbeda dengan benih tumbuhan yang lain. Itu yang sangat perlu kembali kita sadari, bahwa setiap pribadi itu berbeda. Tugas kita adalah sama seperti yang dikatakan tadi, bahwa sekolah ini adalah sebuah ladang.
guru itu adalah petani dan siswa itu adalah benih. Jika benihnya sudah ada, maka tugas seorang petani adalah merawatnya, menyiramnya, membasmi ulat-ulat yang datang mendekatinya, mengganggunya, dan juga menyiangi rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Dan kita tidak bisa memaksa padi menjadi jagung, mangga menjadi rambutan. Biarlah mereka bertumbuh sama seperti benih itu apa adanya. Tugas kita adalah memastikan benih itu bertumbuh dengan sebaik-baiknya. Demikian juga lah dengan peserta didik kita ini. Semoga kita bisa memberikan lingkungan yang positif, bisa juga memberikan materi pembelajaran yang menarik bagi mereka, sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan merasa nyaman dan juga menyenangkan. Dan mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat dan talenta yang mereka miliki. Kemudian, perubahan paradigma. Ini kegiatan kepalan tangan. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Jika di sini saya berdiri, kemudian di samping saya berdiri juga seorang teman saya, kemudian di tangan saya ini saya simpan sebuah benda yang sangat berharga bagi saya. Saya simpan di dalam tangan saya. Kemudian si teman saya ini akan memaksa atau meminta atau dia ingin tahu apa yang saya simpan di dalam tangan saya. Dengan berbagai cara. Misalnya dengan menggunakan kalimat-kalimat ajakan, bujukan, bahkan ada juga yang memaksa. Bahkan ada juga yang menggelitik saya. Bahkan mungkin ada juga yang berbicara yang sedikit lebih kasar sampai agar saya mau membuka kepalan tangan saya itu. Demikianlah tentang perubahan paradigma. Dan perlu kita ketahui untuk itu bagaimana kalau seandainya kita yang mengepalkan tangan kita. Dengan cara seperti apa kira-kira kita mau membuka kepalan tangan kita tersebut. Demikian Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Kita lihat di sini sama-sama ya Bapak Ibu. Stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita tidak selamanya memaksakan orang untuk memandang seperti yang kita inginkan, tapi kita juga perlu menyesuaikan, juga perlu untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga perlu tahu bagaimana mereka memandang dunia ini. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maka ini yang perlu kita ketahui. Kita perlu menanyakan apa sebenarnya tujuan dari mereka melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan dari orang lain. Kalaupun kita dikontrol oleh orang lain, itu penyebabnya yang pertama untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, karena agar tidak mendapatkan hukuman. Sedangkan yang ketiga, karena masukan yang telah diberikan itu bisa masuk ke dalam pikiran kita dan menjadi sebuah keyakinan bagi kita, dan kita mau
melakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain, maka itu menjadi motivasi intrinsik ataupun ada keinginan secara tersendiri dari dalam diri kita tanpa ada paksaan dari orang lain. Kita mau melakukannya karena kita sudah tahu apa manfaatnya. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sama seperti tadi Bapak Ibu, ketika saya tidak mau misalnya membukakan tangan saya, mungkin saja dia akan mengeluarkan kata-kata yang sedikit keras agar saya mau membukanya. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka bagaimana? Mungkin boleh kita tawarkan apa yang ada di tanganmu itu. Saya mau tahu. Oke, begini saja. Kita buat apa yang kamu mau supaya kita buat kesepakatan. Mungkin ada yang kamu inginkan juga supaya saya lakukan dan kamu mau membuka itu, tangannya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Kemudian selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin yang kita ketahui, yang paling sering kita dengar, disiplin adalah kunci keberhasilan. Di sini kita akan sedikit membahas tentang disiplin, berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi Bapak Ibu tentang motivasi. Apa penyebabnya seseorang itu mau melakukan satu hal? Ada 3 penyebabnya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya, inilah teori motivasi. Dan faktornya itu ada 2, yaitu yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin. Kita berharap agar peserta didik kita ini memiliki motivasi internal. Tanpa kita perintah pun, kalau boleh, mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Juga bukan karena menghindari hukuman. Jadi tanpa kita perintah, dia sudah lakukan. Tapi karena dia itu memang sudah yakin, sudah tahu, oh ini bermanfaat bagi saya. Misalnya, siswa yang terlambat. Jika siswa itu terlambat terus-menerus, kita pasti menegur kan Bapak Ibu? Kita pasti menegur. Tegurannya itu pun pasti bertingkat. Kemudian, kalau sudah ditegur terus-menerus, mungkin saja besoknya dia tidak lagi terlambat, tapi tujuannya hanya karena untuk menghindari hukuman. Itu masih karena motivasi eksternal. Contohnya, jika dia menghindari keterlambatan hanya karena ada bapak tertentu, misalnya Bapak Samosir. Kalau bapak itu ada, maka siswa tersebut tertib. Tapi ketika bapak tersebut mungkin digantikan oleh bapak yang lain, maka si siswa tersebut akan kembali terlambat. Berarti dia ketika tidak terlambat itu belum memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, belum menyadari bahwa itu tadi yang dikerjakannya itu memang penting untuk dirinya sendiri. Maka kita usahakan bagaimana caranya agar si siswa itu mau melakukan suatu hal karena memang sudah diyakini bahwa itu ada tujuannya bagi dirinya, ada nilai kebajikan yang dituju,
bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin menghindari hukuman, akan tetapi dia ingin menjadi dirinya seperti apa yang diimpikan. Hal terbaik apa, sampai di mana yang bisa dikerjakan. Itu dasarnya. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Merdeka, jadi ketika kita mendengarkan merdeka belajar, bukan berarti semau mereka, seperti apalah yang mereka maui. Misalkan kalau dia mau jalan ke sana kemari, kalau dia mau ribut, bukan. Tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimanalah caranya agar si siswa itu bisa belajar secara mandiri? Bagaimana caranya agar kita mampu mewujudkan siswa yang merdeka belajar? Bagaimana caranya agar mereka sendiri, peserta didik itu, cakap, mahir, mampu untuk memerintah dirinya sendiri? Kemudian ini tentang ada perubahan Bapak Ibu, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jika selama ini kita selalu membuat peraturan, dan ini dalam lingkup kalau hanya peraturan ataupun tata tertib, yang membuat itu biasanya hanyalah satu pihak. Kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Sedangkan untuk keyakinan kelas, kedua pihaknya dilibatkan. Keyakinan kelas, keyakinan yaitu nilai kebajikan yang dituju. Jadi di dalam kelas itu bukan lagi peraturan, melainkan keyakinan kelas. Contohnya keamanan. Itu nilai kebajikan yang dituju, yaitu keamanan. Kalau masih peserta didik kita atau siswa kita masih berlari-lari padahal kelas mereka ada di lantai 2, dekat tangga lagi, lari-lari dorong-dorongan, berarti mereka belum mewujudkan keyakinan kelas tentang keamanan. Maka untuk membuat ini, nanti akan saya tunjukkan videonya ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, supaya kita bersama-sama juga di kelas kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana dengan yang bukan wali kelas? Juga membuat keyakinan pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran saya di kelas yang bukan saya wali kelasnya, saya juga akan buat keyakinan pembelajaran. Keyakinan kegiatan belajar IPA dengan Ibu Desni Sipayung misalnya. Yang pertama, kita bersama-sama membuat kesepakatan. Misalnya, kalau selama ini hadir tepat waktu, nah, boleh kita buat menjadi tertib, ketertiban, atau disiplin waktu. Jadi kita bersama-sama membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian lingkungan positif. Setelah dibuat keyakinan kelas, tadi contoh keyakinan kelas, keamanan, keselamatan, tanggung jawab, komitmen. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari keyakinan kelas. Ketika dia mau belajar dengan baik, tidak mengantuk pada saat pembelajaran, berarti di situ juga ada keyakinan kelas yang dituju, ada nilai kebajikan yang dituju. Dia bertanggung jawab terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian, jika keyakinan kelas tersebut sudah kita laksanakan, sudah berlangsung, maka kita harapkan terbentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif, lingkungan yang memungkinkan, lingkungan yang mewujudkan bagi peserta didik untuk belajar dengan menyenangkan dan mereka bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan bakat dan talenta yang mereka miliki. Kemudian budaya positif, maka terbentuklah budaya positif. Sama seperti kita tadi, Bapak dan Ibu guru menjadi teladan, menjadi penggerak, dan juga menjadi pendorong. Dan peserta didik pun sudah tahu juga tentang keyakinannya, maka terbentuk budaya positif. Contohnya keyakinan ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk tata tertib di lalu lintas harus menggunakan helm, maka ini keyakinannya sebenarnya kenapa kita menggunakan helm?
untuk menjaga keamanan kita. Maka keyakinannya di situ adalah keamanan, keselamatan. Secara sendiri kita akan menggunakan helm tanpa ada perintah pun, tidak ada razia pun oleh Bapak polisi, kita sudah langsung menggunakan helm. Kenapa demikian? Karena kita meyakini dengan menggunakan helm itu bisa mengurangi terjadinya kecelakaan. Misalkan terjadi kecelakaan, tapi kepala kita aman. Jadi sebenarnya yang mereka buat itu bukan untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk kita. Jadi ada nilai kebajikan yang dituju, yaitu keamanan. Demikian juga lah keyakinan kelas ini yang nantinya akan kita buat Bapak Ibu. Tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini akan kita bahas mengapa peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jika peserta didik sudah memiliki keyakinan di dalam hatinya, maka tanpa peraturan pun dia akan dengan sendirinya dari hatinya dia akan melakukan hal tersebut. Kemudian kita perhatikan di sini ada dua bagian, yaitu bagian A dan juga bagian B. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Bagian A, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Di bagian B, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira Bapak Ibu, kalau untuk bagian ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu bagian B. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, yang manakah ini yang menjadi keyakinan kelas? Bagian A atau bagian B Bapak Ibu? Yang A, Bu. Yang A. Baik, terima kasih Ibu Lina. Bagian B menurut Ibu Silalahi. Baik, terima kasih Bu. Kita perhatikan kembali. Keyakinan tadi itu adalah keyakinan. Ada nilai kebajikan yang dituju. Ada nilai kebajikan yang dituju. Kita perhatikan dari A, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini juga sudah bagus. Akan tetapi di situ tidak tertulis nilai kebajikan yang dituju. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ini juga sangat bagus. Sama seperti tadi. Tidak tertulis di sana nilai kebajikan yang dituju. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Untuk B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi, maka si murid tidak akan saling menunggu, saling mengejek, tidak ada bully, tidak ada saling dorong-mendorong. Kami murid yang semangat belajar. Maka kalau ketika itu sudah mereka yakini, maka pada saat pembelajaran mereka akan benar-benar semangat mengikuti pembelajaran, walaupun itu les pagi atau les terakhir. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, hampir sama tadi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Salah satunya ini adalah tentang berjiwa sosial. Ketika ada teman yang sakit, mereka akan mengunjungi. Ketika ada teman yang mengalami hal yang tidak baik, maka teman-teman yang lain juga akan memberikan bantuan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Baik, ini tentang tabelnya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lihat ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka nilai kebajikan ataupun keyakinan yang dituju kira-kira apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya baik, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban, baik, terima kasih Bu. Keamanan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, baik Bu, terima kasih Bu. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Ketertiban ya Bapak Ibu, terima kasih Bu. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, keselamatan, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan ataupun berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan dan keamanan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi kekompakan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terkadang penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik juga berpengaruh tidak baik. Misalnya, ketika saya masuk, saya memberikan soal. Ketika siapa di antara peserta didik saya nanti yang duluan mengerjakan ini, akan saya kasih pulpen yang sangat cantik. Si siswa akan berlomba untuk mengerjakan hal tersebut. Kalau terus menerus, misalkan sekali kita lakukan, 2 kali kita lakukan, 3 kali kita lakukan, dan itu menjadi kebiasaan bagi kita, maka bisa hasilnya tidak baik. Kenapa demikian? Ketika gurunya berganti, walaupun materinya yang diberikan sama, tingkat kesukaan soalnya juga sama, mungkin saja dia bisa mengerjakan itu, tapi karena tidak ada hadiah, maka dia tidak lagi mau mengerjakan itu. Kemudian di sini ada juga tindakan guru, apakah itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tentang hukuman dan juga konsekuensi,
ada perbedaannya, yaitu kalau hukuman ketika kita memberikan sanksi kepada peserta didik, tetapi hukuman yang kita berikan tersebut, tapi sanksi yang kita berikan tersebut tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Misalnya, nanti di sini ada ya Bapak Ibu contohnya. Sedangkan kalau konsekuensi, sanksi yang kita berikan kepada peserta didik itu masih ada kaitannya ataupun berhubungan dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Kita perhatikan di sini ada beberapa tindakan guru. Mari bersama-sama kita membedakan dulu Bapak dan Ibu, apakah ini masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, sedangkan untuk konsekuensi dia stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, untuk konsekuensinya konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama adalah cinta kasih atau diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan ini yang kelima. Kita perhatikan Bapak Ibu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Tadi dari 5 kebutuhan dasar itu, kebutuhan apakah yang diminta di sini Bapak Ibu? Kesenangan. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalau di sini kebutuhan kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Maka di sini adalah kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dan di sini merupakan kebutuhan
Penguasaan, baik Bu, terima kasih. 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Guru berbuat, kalau dia penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini sebagai penghukum. Dan hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu ketika si guru berada pada posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Gurunya akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kalian seperti ini. Ibu kecewa dengan sikap kalian. Guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres menghadapi kamu. Itu merupakan perkataan dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal sesuatu ataupun berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya Bapak, maafkan saya Bu, karena di sini posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil ataupun sukses. Posisi kontrol sebagai teman. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah loh bantu kamu pada saat kamu menuliskan seperti ini. Hasilnya, si siswa akan ketergantungan. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur apa yang sudah dilakukan oleh si siswa. Guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Itu untuk posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya untuk menguatkan pribadi si siswa tersebut. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Demikian untuk 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Tentu kita akan tahu, tadi kita sudah tahu bahwa ada 5 posisi kontrol. Dan sekarang kita akan mulai bertanya, di mana sebenarnya saya sebelum mempelajari ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan di mana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini?
nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kata-kata 10%, nada suara 35%, nonverbal ataupun bahasa tubuh 55%. Kita ketahui itu artinya bahwa bahasa tubuh kita mempengaruhi sebesar 55%. Kemudian ini kita akan memposisikan suara kita ketika kita berada pada posisi kontrol sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pembuat orang lain merasa bersalah, posisi kontrol sebagai seorang teman, posisi kontrol sebagai seorang pemantau atau manajer. Ayo, ketika kita di sini sebagai teman, bagaimana kira-kira nada suara kita, Ibu Silitonga? Apa yang kamu mau? Iya, terima kasih Bu. Apa yang sedang kamu kerjakan? Bagaimana kira-kira nada bahasa kita ketika kita di sini sebagai posisi kontrol seorang pemantau? Apa yang sedang kamu kerjakan? Ya, baik Bu. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, kapan saya bisa harapkan ini selesai? Ini bagaimana kalau seandainya posisi kontrol Bapak dan Ibu sebagai seorang manajer? Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Baik Bu, terima kasih. Kemudian di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Ini bagaimana nada suara kita ketika kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Baik Bu, terima kasih. Pembuat merasa bersalah. Ya. Di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Jadi seseorang yang mendengarkan kalimat tersebut akan merasa bersalah. Apa itu restitusi? Ketika kita memilih posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, maka ketika ada siswa yang melakukan ataupun dia tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berulang-ulang, maka kita akan melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Nanti akan saya tunjukkan videonya ya Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam restitusi tidak ada paksaan, melainkan kita tawarkan apakah dia mau melakukan hal tersebut. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dengan sendirinya siswa tersebut akan melihat apa yang sudah dilakukannya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Segitiga restitusi. Kita perhatikan di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah boleh terserah kita ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menstabilkan identitas, maka ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu
satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Demikianlah segitiga restitusinya Bapak Ibu. Kemudian untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Maka guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini tadi Bapak Ibu pentingnya kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Maka kita akan bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Itu untuk intervensinya selama 30 detik. Baik, terima kasih tentang budaya positif tadi yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Baik, Pak Todor, saya berikan kesempatan, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah secara gampang dipahami, sudah menyampaikan kepada kami tentang materi yang Ibu sampaikan. Kalau selama ini Bu, kita mengajarnya adalah dengan gaya satu arah saja dan harus kita akui memang seperti itulah kita adanya selama ini. Jadi berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi dan dihubungkan dengan kodratnya Bapak Pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu ternyata siswa itu kita ibaratkan sebagai bibit tanaman yang datang ke tempat atau media tanah, ada yang mengurus tanaman itu untuk bisa bertumbuh kembang. Kalau pemahaman saya, artinya ini adalah bahwa setiap siswa itu tetap sebagai sebuah bibit dengan karakter yang berbeda. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan orang seni, ternyata anak itu sudah lahir dengan sketsa masing-masing. Yang tinggalnya kita sebagai guru adalah mempertegas sketsa itu melalui goresan-goresan pena
atau gaya kita mengajar kepada mereka, sehingga semakin lama sketsa yang mereka miliki itu semakin jelas, dan yang pada akhirnya adalah menghasilkan sebagai wujud karya nyata dari sketsa yang sudah ada pada dirinya. Nah, kita sebagai guru kan, katakan di sekolah kita ini ada 32 siswa, berarti ada 32 sketsa. Kira-kira yang menjadi permasalahan yang saya bayangkan seperti ini. Ada 32 karakter, 32 sketsa, terus yang agak sulit saya bayangkan nanti, bagaimana cara saya membagi waktu saya untuk sketsa yang berbeda ini. Sementara waktu untuk katakanlah pembelajaran itu sudah ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran masing-masing. Jadi itu yang kalau kita hubungkan dengan filosofi KHD ini, berarti butuh waktu yang lama, itu yang saya bayangkan. Jadi padahal setiap anak itu harus dihargai. Sketsanya si A seperti ini, sketsanya si B seperti ini, goresan yang seperti apa yang harus saya pakai untuk mempertegas sketsanya ini supaya menghasilkan gambar yang bagus, atau kita identifikkanlah gambar itu dengan sebuah cita-cita si anak dalam hidupnya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Bu, mengenai kira-kira biar tercover seluruhnya hak siswa ini dalam hal kita mempertegas sketsanya dengan sketsa yang berbeda-beda tadi, Bu. Kira-kira gimana ya? Ini masalah waktu. Dan jujur saja saya katakan ini kan kita mau berdiskusi saja, saling mengisi. Tapi saya sedikit agak ragu, saya tidak mampu untuk membagi waktu saya untuk mempertegas sketsa yang berbeda dari setiap siswa. Jadi mohon juga nanti teman-teman yang lain, saya kira kita punya keraguan yang sama, atau hanya saya yang ragu, saya tidak tahu. Ini forumnya modelnya untuk dari kita diskusi aja. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan Bapak pertanyaan yang sangat menarik sekali dan juga sangat menantang untuk dan karena ini sangat-sangat kita hadapi di dalam kehidupan kita dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Apakah Bapak dan Ibu ada yang mau memberikan jawabannya, Pak, Bu? Ayo Ibu Lina, silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga, Bu, atas pemaparan yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Saya bangga Ibu telah memberikan pemaparan yang cukup jelas. Jadi kalau menurut saya, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Tondor Samosir, memang kita di sekolah ini ada sebanyak satu rombel 32 siswa ya Pak ya. Maka dari 32 siswa ini kita kembali kepada tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana dikatakan menuntun itu adalah tujuannya menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita tahu Pak, di SMP negeri kita ini itu setiap rombel ada sebesar 32 siswa, maka kita sebagai pendidik tetap saja menurut saya menuntun. Ya, memang yang namanya Tuhan telah menciptakan hasil karyanya, yaitu manusia, makhluk ciptaan yang paling tinggi. Setiap manusia, setiap anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing Pak. Jadi sekalipun dengan
32 siswa ya jelas mempunyai sketsa yang berbeda-beda. Tetapi tetap saja kita mempunyai satu tujuan, yaitu hanya untuk menuntun bagaimanapun kita, kalau kita ibarat sebuah petani yang ingin menghasilkan panen yang dapat memuaskan, bagaimanapun si petani ini akan berusaha berupaya supaya bagaimana padi itu tadi dapat menghasilkan yang sangat memuaskan. Jadi saya rasa juga seperti itu, kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu bagaimana si anak ini tadi yang 32 tadi dalam satu rombel yang dengan sketsa yang berbeda-beda, kita tinggal sebenarnya kita hanya tinggal memoles saja Pak, supaya siswa ini menjadi manusia yang berkarakter, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau saya rasa cukup itu saja Pak. Artinya kita memberikan artinya merangkul, memberikan suatu pendekatan kepada si anak yang bagaimanapun dari satu kelas itu yang 32 siswa itu tidak semua mempunyai kemampuan yang sama, IQ yang sama, tidak sama itu Pak. Jadi kita sebagai pendidik kita hanya mampu saja untuk hanya melakukan pendekatan. Ayo nak, mari kita sama-sama. Kamu maunya mau yang seperti apa? Ya, kalau kan kamu sudah lihat di sekitarmu banyak perbandingan. Jadi kamu bisa lihat kamu ini mau yang seperti apa. Saya rasa cukup itu saja Pak yang bisa atau Ibu sebagai narasumber menurut pendapat yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Lina buat jawabannya. Terima kasih juga tadi kepada Bapak Samosir. Ya, jadi seperti yang dikatakan Ibu Lina tadi, bahwa seperti filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita menuntun peserta didik agar mereka mencapai keselamatannya. Memang seperti yang Bapak Samosir tadi katakan, dalam satu kelas ada 32 orang siswa dan mereka semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan agar mereka semuanya boleh berkembang menurut bakat dan talentanya? Bagaimana dengan sketsa tersebut? Jika selama ini banyak yang mengatakan bahwa anak itu merupakan sebuah kertas kosong, kita yang akan melukisnya, kita yang akan menuliskannya, ternyata bukan seperti itu. Mereka sudah punya sketsanya masing-masing, maka tugas kita adalah untuk menebalkannya. Maka yang dapat kita lakukan adalah menuntun mereka, melakukan pendekatan kepada mereka, mau memahami apa yang mereka inginkan, dan bersama-sama seperti tadi yang sudah dikatakan, setelah ada keyakinan kelas tersebut, diharapkan mereka mau melakukan satu hal yang kita yakini benar-benar dari dalam hatinya, benar-benar merupakan motivasi internal dari dalam hatinya. Kita biarkan mereka bertumbuh, memiliki bakat dan talenta seperti yang mereka mau. Kita ciptakan budaya yang positif, sama-sama saling merangkul, kita tanyakan, lakukan komunikasi yang baik. Semoga dengan demikian boleh mereka berkembang. Apakah masih ada Bapak dan Ibu? Oke, oh iya, tadi ada saya janjikan tentang video untuk tentang restitusi tadi ya Bapak Ibu, saya tunjukkan sebentar.
Ini untuk video restitusi untuk siswa yang terlambat Bapak Ibu. Kuatkan suaranya, Bu. Oh iya. Jadi saya pakai ini. Yang kanan. Ya, itu Bu. Iya. Dina, apakah kamu tahu jam berapa pembelajaran di sekolah kita dimulai? Tahu Bu, jam 8. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita, apa yang sudah kita percayai dan apa yang belum kita tunjukkan. Komitmen datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai orang lain, yaitu guru. Ya, baik. Sekarang, apakah kamu sudah komitmen datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya masih terlambat. Baik, jadi kamu terlambat ya. Usaha apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan menanyakan teman saya untuk mengejar pelajaran yang tertinggal. Baik, Ibu bisa menghargai usaha kamu. Apakah besok ada hambatan bagi kamu untuk bisa datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya akan datang tepat waktu. Baik, Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Sekarang, kamu boleh bergabung dengan teman di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk sosialisasi tentang budaya positif tadi. Mari kita bersama-sama melakukan budaya positif tersebut. Semoga SMP Negeri 1 Simanindo kita ini yang sangat kita cintai ini benar-benar mampu mewujudkan merdeka belajar agar tercapai siswa-siswa kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, selamat siang, salam sehat dan salam bahagia buat kita semuanya. Horas! Horas!